saat ini teman-teman nggak paham apa yang saya obrolkan. Tapi ketika situasi tertentu tiba-tiba, oh iki to maksudnya Mas Tujung, oh iki to maksudnya gitu. Yang masuk baru kerasa. Ya. Jadi waktu partikel itu masuk, itu udah masuk tuh terinput tuh. Karena energi itu sebetulnya adalah informasi yang saling terhubung. Oke. Nah, sama tadi kayak misalnya Mas Tujung bilang bahwa ketika saya mencoba untuk kayak santet gitu ya, itu kan sebetulnya adalah getaran partikel yang ada dalam kita getarkan di sana tuh. Jadi partikel itu dia punya dua unsur. Jadi bukan ngajari santet ya, kita belajar ilmunya nanti. Tapi tidak ada instruksi untuk nyantet orang gitu. Ya sebetulnya kalau kita kemerungsung, gelisah, takut itu sebetulnya menyantet sekeliling kita. Dan nyantet balik gitu. Iya. Nah, misalnya gini nih. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Gagal dan tidak bisa celebrate atau berbahagia dalam hidupnya, suruh tirakat. Berarti tirakat dan pertobatan atau ruwat ini menurut saya adalah salah satu fenomena untuk ngembleng orang bahwa kowe iki disuruh bahagia loh. Kamu tuh disuruh menjadi pencipta atas apa yang kamu pahami dan dalami dalam tubuhmu kepada alam. Jadi betapa hari ini manusia itu tidak mahir mengendarai dirinya sendiri. Benar, sepakat. Mulai dari pikiran ya, pikiran gerantes itu aja memicu gelombang sing macam-macam ya. Bisa pesawat jatuh digere oke wong stres ngisore. Jadi ketarik gelombang bleng pesawatnya jatuh. Karena resonansi kita ini ya, bisa kacau. gitu. Bisa gitu. Makanya kan menjaga kebatinan. Pemahaman fitrah rasa budi itu sebenarnya berkaitan dengan frekuensi. Benar. Manusia itu makhluk yang sempurna tapi tidak stabil dalam pendirian, tidak stabil dalam mengendari. Jadi kita tuh punya fasilitas canggih kalau saya membahasakan masalah. Ya. Tubuh kita itu adalah mobil Pajero. Sing nyopir pekok. Jadi jiwanya itu urung stabil. Neruduk apa-apa. Jadi punya fasilitas canggih, tidak memiliki kemahiran, tidak memiliki iman gitu ya, tidak memiliki iman yang utuh dan tepat, kesadaran yang tepat, itu berbahaya bagi perjalanan populasi kita. Berarti intinya dari manusia itu perlu bersyukur, itu penting. Kan dengan bersyukur itu kita tahu kita canggih, iso nyopir Mas. Kita dua saudaraan canggih tapi grantes saya gitu loh. Itu kan bisa jadi mobil ini dikendarai oleh jiwa yang tidak ras asing. Artinya ras asing itu berarti konteksnya banyak loh Mas. Apa? Bisa jadi doktrin, persepsi orang. Kamu mendengarkan program lingkunganmu, keluargamu, jenis pendidikanmu, jenis budayamu, jenis doktrin dari ajaranmu. Nah itu kan alien. Loh, bisa jadi itu hantu dan pengganggu. Dan itu membuat yang sejati kata Mas Ori itu ndak tangi, itu ndak mekar ya. Akhirnya mobil Pajero-nya ya ora iso disetir. Nabrak-nabrak di jalan tol itu nabrak-nabrak. Lah manusia hari ini tuh memiliki kendaraan canggih di dalam tubuhnya. Tapi mengendarai kendaraan ndak bisa, Mas. Ya, gitu. Menciptakan bencana yang tadi apa? Entropi ya namanya. Itu berpotensi itu. Dan itu mungkin mungkin Gusti Allah itu di sana itu ini fiksi ya. Kita ngomong itu aja nih tak kayak nih kowe. Karena kamu tuh AI, kamu tuh desain AI gitu. Aku tuh menciptakan kamu paling sempurna. Tapi suwe-suwe kok kowe bisa menyabut asa aku gitu loh. Kamu kok bisa mencabut asa programku ini piye ini? Ini berbahaya sekali ini. Untung ada Mas Ori. Ada iblis gitu ya. Yang membuat kita tuh agar mendekat ke Tuhan gitu. Kalau enggak ini manusia tuh punya potensi picik daripada iblis loh. Ya. Karena bisa mensabotase program-program yang diinstal Tuhan dan program Tuhan di dalam diri kita itu dibajak gitu. Dan akhirnya kita tuh melakukan tindakan disharmonis. Terus ini sudah kehendak Tuhan. Dewi tuh. Kamu dan kelompokmu yang bikin itu kamu Gusti Allah itu ibarat nunggu warung ngopi itu noleh aku meneh gitu. Ya gitu. Itu guyon. Tapi saya cuma pengen mengajak bahwa setiap dari kita itu sebenarnya perlu mengeksplorasi ya, apa yang ada di dalam diri kita. Karena jati diri tadi Mas. Benar. Kalau mungkin jati dirinya apa tadi bangkit, produknya adalah keharmonisan. Jadi bersyukur itu pekerjaan yang luar biasa untuk alam. Karena ketika kita dengan
batin yang kemerungsung kok terus menerus gelombang alami kacau ini. Bisa jadi capung-capung dan kinjeng ya nyingkreh kabeh. Jadi ekosistemnya orang sekarang tak lihat ini bukan hanya dari budaya zat-zat yang ditanam oleh manusia melalui ciptaan sintetis gitu. Oke wong depresi wi kumbang tawone semua kabeh minggir gitu. Nah jadi nek pengusir pengen ngusir hama itu ternyata kayak wong stres ning sawah itu. Karena gelombangnya itu walang kinjengnya semua dewi gitu. Karena Tapi dia menjadi hama bagi tanaman. akhirnya dia menjadi pembunuh, pembinasa sejak di dalam pikiran. Gitu. Sejak di dalam pikiran. Makanya saya perlu pemahaman sains ini agar hal-hal yang bersifat esoteris ini yang mendalam ini Mas itu bisa tersampaikan ke banyak orang. Apalagi rata-rata kan Muslim atau Islam mayoritas negara kita. Saya pengen kalau memang Islam dan Muslim di tanah kita tuh Muslim yang memang memiliki pemahaman yang utuh. Sebagaimana Jeng Nabi saja menyuruh kita berilmu ya kan. Karena ibadah tanpa ilmu malah petaka itu. Ibadah, menjalani ibadah atau kegiatan beragama tanpa ilmu itu berbahaya. Dan fanatisme ini seringkali menggunakan agama ini. Agama nanti digunakan oleh sistem politik, mensabotase dari dalam. Nah, kalau ingin produk agama itu dijalankan dengan tepat sesuai kemanusiaan dan keutuhan itu tadi, manusia harus mengeksplorasi dirinya gitu. Memberdayakan perangkat untuk menerjemahkan kebenaran dalam kitab suci. Misal gitu. Benar. Karena kitab suci itu bisa mispersepsi dan miss kebenaran saat sistemnya error. Ini yang nafsir ini error. Dari dalam ini sudah error karena sudah ada tadi. Misalnya kayak siapa? Snow who grins. Itu ya seh loh gelarnya gitu. Tapi kan sejak di dalam gue wis melenceng tujuannya karena mempelajari Islam untuk menguasai habitat dan mengeroposi dari dalam. Bahkan tidak hanya Islam, Jawa dipelajari, tapi dimasuki dan diubah dari dalam, hancur peradaban manusia. Sementara manusia altar doanya adalah agama, ajaran, budaya. Sementara budaya, ajaran dan agama dirombak oleh satu manusia untuk diarahkan ke tujuan tertentu. Ini kan yang harus kita pagari. Jadi kita magari dari diri kita, ngajarkan untuk setiap orang itu menjadi pagar atas dirinya sendiri. Iya. Memelihara dirinya sendiri. Bukan dipelihara pemerintah nanti. Ya fakir miskin dan semua ditanggung atau dipelihara oleh pemerintah. Lah kan ini boiler. Karena kan seperti ayam potong dipelihara kok kan gitu. Dan disuruh memberdayakan gitu, diberdayakan biar dia memelihara dirinya sendiri. Dikasih tahu cara-caranya gitu ya. Bukan dipelihara kalau ditanggung terus ngemis terus gitu. Tadi dididik untuk jadi ayam potong. Yang nanti waya jam makan itu berarti waya 5 tahunan itu golek sumbangan gitu loh. Entah ini. Jadi kita dijual per 5 tahun gitu. Iya. Diternak per 5 tahun. Nek populasinya semakin banyak, diwariskan turun temurun, nah, tinggal aja diundang ke penyakit-penyakit anyar, bisnis cara makan obat-obatan, cara memakan zat kimia. Tapi enak apa? Enak influencer ya gitu. Obat yang ini tuh corona sebenarnya gitu. Enaknya tuh dunia kita hari ini Mas. Iya sepakat. Itu mungkin loh. Gusti Allah ya, yang ada di sana bersama kabinetnya dia mau ngerasa nih. Bener juga iblis itu, bener juga ini seluruh dewan malaikat ini. Bener juga ini, aku pernah menemukan ciptaan mutakhir nih. Ini menungso ki AI itu. AI-nya Tuhan itu. Iya ternyata dia bisa membaca sistemku juga gitu kan. Terus gawe sistem dhewe cilekek iki. Wis kene aku kerja sama mbek para dewa dewi, para kuwabe, avatara nabi semua kuempleng ngono kabeh gitu. Mungkin muncul orang-orang seperti Mas Ori gitu ya. Dari kaumnya itu karena manusia itu semakin hari semakin membahayakan. Karena kita itu produk AI itu, kecerdasan di bawah Tuhan bahkan iso nyetarai gitu loh. Karena ciptaan sempurna gitu. Tapi kita tidak tahu cara menggunakan kesempurnaan itu pembinasaan gitu. Akhirnya jati diri Mas ya. Ya. Kita harus mengenal diri sejati untuk produknya adalah ini. Fitrah ya. Itu fitrah ya? Ya, jadi kan gini. Disebut fitrah. Jadi sama dengan apa tadi Mas Tunjung jelaskan tuh bahwa leluhur kita itu menyuruh kita tirakat itu adalah kembali ke dalam tuh. Latihan ya. Jadi selama ini kita itu menganggap bahwa kebahagiaan itu di luar diri. Contoh, saya dapat HP baru, wah seneng bahagia. Saya dapat arisan, wah seneng bahagia. Wah saya dapat apa hadiah apa, wah seneng gitu bahagia gitu. Itu sebetulnya adalah kebahagiaan yang terkondisi. Nangkep enggak tuh? Terkondisi itu adalah ketika kondisi tertentu baru kita bahagia. Kan sayang tuh. Terbaca ya. Iya. Jadi leluhur kita, mbak kita dulu itu menyuruh kita tirakat itu untuk kembali ke dalam. Kurang bersyukur apa kamu? Bisa nggak kamu mengatur pernafasanmu, mengatur peredaran darahmu, mengatur ekosistem yang ada dalam dirimu, bagaimana atom bekerja, bagaimana sel bekerja, itu bisa nggak gitu?
Kita mengatur kedip kita sehari aja kita nggak akan bisa kok. Coba diatur terus sehari. Aku mau kedip gitu, diatur. Aku mau kedip itu, disadarin aja. Nggak akan mungkin mampu. Mungkin ya ibadah mahdoh itu berkaitan dengan itu ya, penghayatan Iya. sebenarnya. Tidak menjadi artefak usang ya, yang Iya. hanya menjadi seremonial. Tapi sebenarnya memang untuk penghayatan, peningkatan kemampuan kita terhadap memahami sistem dan siklus tubuh kita, kan gitu ya. Karena di luar diri ini Mas, ini yang menjadi masalah. Ketika bahagianya dari benda di luar diri kita lupa bahwa perangkat bahagia itu bisa bahagia dari stylenya di dalam. Gitu. Iya. Kalau yang di dalam ini tidak diopeni, ini dua iki sesuk pengennya sih nggak itu. Iya. Ini penyakit Mas. Gitu. Ya sesaat. Jadi kebahagiaan yang di luar diri itu pasti dia punya renggang waktu. Misalnya nih saya punya HP nih iPhone. Sesuk gitu. ganti meneh. Gitu. Seminggu 2 minggu seneng. Sebulan 2 bulan udah jadi biasa. Jadi sifatnya tidak permanen. Nah, kalau kita mau cari yang permanen adalah yang ada di dalam diri. Karena ini pasti permanen. Karena kebahagiaan ketika itu muncul dalam diri, dia tidak akan pernah mampu diintervensi oleh di luar diri. Nah, artinya apa? Ketika seseorang itu mampu menciptakan kebahagiaan dalam dirinya, pasti ekspresinya itu mampu membahagiakan orang lain. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung, pasti dia berekspresi seperti itu. Getarannya, tanda menerima orang, pasti tanda gitu. benar-benar melepaskan vibrasi. ya. Jadi kalau orang sumpek aja gitu, makanya saya bilang gitu, orang sumpek aja. Masalah nih di rumah sama istri itu, di kerjaan bisa dibawa-bawa tuh kemana-mana tuh vibrasinya. Resonansinya terkena banyak. Akhirnya menciptakan kekacauan. Nah, artinya apa? Siapa yang paling berperan di situ terhadap kekacauan adalah masing-masing dari setiap individu manusia. Nah, tapi disalahkan demit Mas, setan. Karena sini ada setannya tolong kakek Mas Sori di rupiah, di luar gitu ya. Padahal sing gowo itu setiap individu tadi. Setiap individu. Makanya itu kita itu sering menuduh orang lain Tanahnya sebagai dapet jaran kan. jadi sumber penderitaan itu ada di dalam ketika kita tidak mampu berdamai dengan diri. Nah, sering kita itu menuduh orang lain sebagai sumber penderitaan, goro-goro awakmu gitu kan gitu tuh. Padahal unik tuh. Kok bisa gitu? Nah, makanya itu tadi benar apa yang disampaikan Mas Tunjung itu gitu. Jadi kalau saya analogikan itu bahwa setiap individu manusia itu adalah pusat dari jaring-jaring seluruh alam semesta. Pusat setiap individu kita tuh. Kita geser berarti rusak semua nih sistemnya. Soko guru semua ya, caga gitu, Ya. soko guru ya. Nah, makanya saya bilang bahwa setiap kita itu punya dunia masing-masing. Dunia itu kecil, sesuai dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Coba deh, saya memahami dunia dengan sampai memahami dunia, pasti berbeda-beda. Nah, makanya itu, kalau kita ingin menciptakan kedamaian dunia gitu, ciptakanlah kedamaian dalam dirimu, maka ekspresimu terhadap di luar dirimu, maka akan mendamaikan juga. Maka kita akan ikut mendamaikan dunia orang-orang di sekeliling kita. Rahmatan lil alamin, berarti lintas alam gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa ya tidak pernah dikupas itu? Atau ada bisnis tertentu untuk membatasi ini kan kita juga nggak ngerti. Ya kan memang sudah Di Jawa sama. Jadi hal-hal yang substansi itu sering dijargonkan saja, memayu hayuning bawono. Tapi Iya, jadi jargon. diulas, dijaring itu jarang ya. Nah, saya masih menggali kenapa bisa seperti ini. Atau kalau dibuka ini takut dieksploitasi. Ya. Tapi kalau ditutup terus-menerus, ya ini pembatasan itu pemunahan. Gitu. Musnah. Ya, atau kita bisa disebut ambles atau hilang gitu. Dan menurut saya ya perlu lah sesekali itu kita buka kerannya karena sudah kering banget gitu. Ya itu. Ya itu yang menarik. Jadi, Mungkin kalau dalam bahasa agama mungkin ya kesadaran itu adalah iman gitu loh. Kan eleng lan waspada gitu. Tapi kalau belief system itu yakin kan, ada yakin, ainul yakin, aku yakin baru iman. Nah, iman itu bagi saya kesadaran gitu. Justru orang seperti Mas Ori membuka wawasan itu mengajarkan sensenya orang untuk sadar, itu melatih orang untuk beriman di dalam jalurnya sendiri. Nah, itu yang menarik. Terus yang kedua tadi apa Mas Tunjuk? Oh, oke Mas, itu sudah dijawab semua Mas. Itu sudah dijawab semua itu saya rasa. Ya, kalau saya tanya itu apakah ketika kita di sini gitu, Oh ya itu. itu ada planning ya, sebelum planning sadar kita menjabri dalam ranah fisik ya, apakah ada
rencana di tingkat atomik ya, yang Ya. secara tidak langsung atom kita tuh cerdas itu. Karena saya sudah sering ketemu Mas Ori, mungkin dengan jenengan semua lewat Mas Ori, atom kita tuh sudah bersentuhan dalam jangka panjang. Ini jarene sistem santet ini gitu. Jadi kenapa saya memikirkan jenengan ini ngerti wotone wajahnya itu ada susunan atom yang sama. Ketika saya yang ini sampai ini waduh melu gatelan. Ya secara psikis sekarang bisa tergantung apa yang saya kirim gitu. Oh berarti bener ya dukun itu njaluk foto, njaluk jeneng itu ternyata ada kode atomik gitu. Bener gitu. Nah, berarti kan secara tidak langsung kita duduk di situ ada komunikasi di lintas atom. Ya, sebutannya adalah particle change, pertukaran partikel. Makanya saya sering bilang Apa bahwa particle change? ya pertukaran partikel. Jadi misalnya nih tubuh kita itu kalau di Bener aja, dongok paling kecil itu kan sebetulnya kan partikel ya yang tersusun tuh. Jadi ketika kita berinteraksi sebetulnya tubuh kita ini, fisik kita ini tidak pernah tetap. Dia silih berganti. Renewable, Ya terus membarui terus. cakra nggak- penggilingan ya itu. Jadi nggak pernah dia itu konsisten tetap. Pasti ada partikel yang keluar, partikel yang masuk. Seperti regenerasi sel itu. Itu kalau di unsur yang paling kecil, misalnya kita berdialog nih, ngobrol, ada pertukaran partikel Oke. satu sama lain. Mungkin saat ini teman-teman nggak paham apa yang saya obrolkan, tapi ketika situasi tertentu tiba-tiba, oh iki to maksudnya Mas Tujung, Yes. oh iki to maksudnya gitu. Yang masuk baru kerasa. Ya, jadi waktu partikel itu masuk, itu udah masuk tuh terinput tuh, karena energi itu sebetulnya adalah informasi yang saling terhubung. Oke. Nah, sama tadi kayak misalnya Mas Tunjung bilang bahwa ketika saya mencoba untuk kayak santet gitu ya, itu kan sebetulnya adalah getaran partikel yang ada dalam kita getarkan di sana tuh. Jadi partikel itu dia punya dua unsur. Jadi Ini bukan ngajari santet ya, kita belajar ilmunya tapi tapi tidak ada instruksi untuk nyantet orang gitu. ya sebetulnya kalau kita kemerungsung, gelisah, takut itu sebetulnya menyantet sekeliling kita. Dan nyantet balik gitu. Iya. Nah, misalnya gini nih, dulu itu disebutkan bahwa secara kalau misalnya tadi Mas Tunjung cerita apakah sebelumnya kita sudah ada blueprintnya mau ke sini gitu. Secara fisika itu yang saya pahami itu kan ada jejak holografis, ada jejak morfogenesis. Jadi ketika ini A dari sini mau berjalan ke sini, secara jejaknya itu udah ada cetakannya. Nah, kita berjalan nih dari sini ke sini. Tak. Setelah di sini jejak ini masih ada, nggak akan pernah hilang. Jadi makanya itu saya pernah ditanya, Mas gimana ya? Kalau toh misalnya sekian banyak orang, terus malaikat itu mencatat dosa-dosa kita, apa nggak pusing gitu? Ya ngapain pusing? Karena blueprint apa yang kita lakukan itu tercatat di alam semesta, nggak mungkin hilang. Misalnya nih, Mas sebelum kesini nih, 1 jam sebelum kesini, secara biofil aura itu sudah terdeteksi. Kalau orang bisa merasakan. Ya duduk di sini nih, lagi nyantai. Wah, habis ini ada yang datang. Itu sebetulnya blueprint auranya itu udah datang tuh. 1 jam sebelum tuh. Ada berapa orang itu udah ada. Nah, 1 jam setelahnya aura kita masih tertinggal. Tuh. Berarti nanti tinggal dicatat ini, disantet ini. Tapi memang serius Mas. Jadi saya benar-benar melatih secara vintage ya. Memang kan kalau ini kan scientific banget dan bisa dijelaskan ya secara ilmiah. Bukan kesannya soal ilmiah tapi sangat bisa dijelaskan. Jadi saya tahu setiap orang yang datang itu pasti ada pembawaan sendiri. Misalnya ada orang mau datang tertentu kok saya perasaannya kemerungsung gitu, set gitu. Saya tahu nih kualitas orang yang datang. Dan mesti nggawa masalah ki sing ngerute dewa kira-kira ora gelem menangani. Mending dibinasakan gitu. Dadi pone curhat lho. Ketika curhat tuh ngalor ngidul dan konteks apa yang masuk ke feeling saya itu, feel saya itu mirip dengan situasi dia mungkin gitu. Ya, Terus enak meneh gitu. Ada satu pribadi yang akan ke sini jauh sebelumnya akan ketemu di set jadwal sama istri saya ini. Ngomantu hawane wes angel boy. Gak iso melek meripat iki. Gitu. Ngerti ya? Gitu. Dan ketika dia itu datang gitu. Datang bener di hadapan saya itu. Itu kan vibrasinya beda, sangat lemah banget gitu. Jadi tidak berkarakter.
Jadi koyo urip yo iso gah, mati wis ora iso gitu. Jadi aku ketut Mas gitu loh. Jadi misalnya koyo medar ini kudune nek spirit kayak Mas kowe ketut nglayu-nglayu gitu loh. Oh, ternyata ini situasi secara energetik. Ini kan ini dijawabin tadi. Itu memang saya rasakan. Nah, sebenarnya kan untuk teknik-teknik perang di era-era zaman dulu dan supaya mendeteksi secara telik sandi itu mungkin pakai jejak itu. Ya, jejak itu. Ya. Itu real. Dadi nek wong Jawa ngomong aku ki wis pirasat. Dek arep teko kene iki aku Jawane. Lah itu memang ada jejak komunikasi gitu loh Ya. ternyata gitu. Ya itu udah datang dulu. Kalau bisa kita bicara medan bio. Jadi jenengan tuh dukun milenial gitu. Enggak, coba nek nabi seneni ya dukun milenial aja kan gitu. Nek nabi lah seneni gitu. Dukun milenial yang membawa perspektif baru gitu loh. Nah, Bukan jasa santet modern. AI, santet modern gitu. nah itu yang saya pelajari di situ itu adalah maknanya gitu. Jadi, oh berarti kalau misalnya semua tercatat, nggak ada yang mungkin bisa kita bohongin di alam ini tuh. Seharusnya ketika kita tahu kode itu. Ya. Kode itu artinya apa? Berarti kita itu Nah, sebetulnya kayak wis guyu Mas. Kita itu arep nyadet wong iki. Tapi tak pelet gitu. Jadi dari situ tuh saya memahamin gini, berarti kita itu hidup itu nggak boleh seenaknya sendiri. Jadi harus sebaik mungkin. Karena pancer tadi ya. Kita tuh tower gitu. Sebaik mungkin, jadi the best perform bahasanya. Menjadi diri sebaik-baiknya. Dan sepenuh-penuhnya. Nah, karena apa? Malulah gitu. Karena makanya itu saya bilang bahwa manusia itu adalah makhluk memori. Jejaknya terbaca. Jejaknya. Terbaca. Ya sama makanya kayak misalnya gini nih. Saya pengen hidup selamanya itu. Gimana? Bukan dengan fisik, tapi dengan ide. Atau kenangan. Pasti terbayang. Nah itu berarti udah lintas dimensi tuh, lintas ruang dan waktu. Nah leluhur kita kenapa masih memiliki satu nilai-nilai yang kita masih pakai sekarang? Karena beliau sudah memiliki wawasan yang cukup jauh, lintas dimensi. Tuh. Makanya walaupun tidak ada hadirnya beliau secara fisik, kita masih bisa merasakan. Menjangkau. Kalau sistem kita tidak terbaca atau tersabotase oleh Alien. Nah, itu berarti C ya, kode C itu alien gitu ya. Jadi alien itu adalah kita gunakan untuk menamai ada sesuatu yang masuk dalam diri saya, itu jenis pikiran tertentu, doktrin tertentu ya, mempengaruhi kita, itu berarti alien. Pokoknya asing lah. Asing gitu ya, berarti gua gitu. Jadi sekarang kita anti asing ya, berarti bukan asing yang ada di luar gitu ya, tapi asing yang sudah ada jejaknya di dalam. Karena Mas Ori bilang kan ada jejaknya di dalam gitu. Secara holografis dan Morfogenesis. morfogenesis. Jadi itu intinya mudah ranyo gitu. Jadi setiap dari kita itu adalah tersusun dari seluruh partikel, seluruh susunan atom gitu ya. Karena kita nggak tahu soal leluhur kita, tapi kan kita ikut memakan bangkai leluhur kita ya nggak? Lah tanah yang Anda pakai, yang dipakan karo ibu sampean, itu kan bangkai leluhur kita. Dan satu jejak bangkai itu masih menyimpan trauma di era kolonial, kira apa gitu loh. Jadi Mas Ori, hari ini saya sebut sebagai post-colonial syndrome gitu. Karena ada sindrom memori yang harus kita atasi. Bangsa ini masih trauma parah. Benar. Jadi nek wong Indonesia Wakanda saja ya kita sebenarnya. Jadi Wakanda ini itu ngomong tolerable gitu, toleransi. Iku nek karo wong sing adoh, wong jauh gitu. Misalnya nek Buddha tudong kok kono, wah kita toleransi. Tapi nek ada orang lokal sendiri arep ibadah dikeprui gitu. Dan itu dibubarkan gitu. Jadi kita tuh masih ada mental inferior gitu. Jadi kebaikan-kebaikan kita tuh dimunculkan pasti ada alasan pamrih untuk pride, untuk harga diri, untuk ben viral gitu loh. Tapi nek karo wong sing cedhak wis sing 20 tahun ngancani kelon bareng kuwi gak ketok. Tapi nek artis ning YouTube sing apa wah iki keren dicintai banget itu. Dan itu mental post colonial syndrome. Nek bule melu foto gitu. Nah ini yang saya lihat. Terus sangat-sangat bersifat agresif, Mas. Jadi tak lihat itu mungkin ya itu betapa chaotic ya dan krusial kondisi saat itu. Jadi kita tuh bukan dididik ya, diprogram, masih membawa program tentang curiga, gegeran, chauvis, guys sekte tertentu untuk bergerak untuk
Iki enak wong lagi berdiri diganggu. Jadi kan memang kita tuh pada waktu itu tuh perang sifatnya. Jadi nek wong saiki riem-riem gak iso, itu tuh kudu enek bonek, ya tetep kudu enek wong gegeran PSHT dan lain sebagainya kudu eneng. Karena itu cara nyalur kene gak eneng. Lah nek iso diwe carane nyalur, kayak mungkin trauma itu bisa dirilis atau cara-cara pemberdayaannya ada. Ya. Dan nek kon menenge long jero kene trauma yang akan terbongkar akan selalu muncul kok. Ya pasti kita akan wes ra karo-karuan gitu. Ada benturan sana sini sangat mudah terjadi karena sudah ada alien tadi, karena sudah ada program asing, jadi tinggal di remote yang saya sebut post colonial syndrome. Oh tinggal ini kayak geprok nih gini kekena chipnya kan sering jeruk kabeh. Chipnya adalah mental gitu, chipnya adalah program pikiran. Nah mungkin hari ini termasuk jenengan-jenengan semua itu hadir untuk meruat itu atau benar-benar memperbarui memori ini gitu. Bukan di-cut ya, tapi diperbarui sistemnya dari dalam. Jadi karena orang ini tidak dilatih untuk ekstase sejak dini di dalam gitu, itu membuat tadi bergoyang-goyang dan ingin berontak ke sana kemari, berontak terhadap tubuhnya tidak bisa, akhirnya berontak kepada situasi di sekelilingnya gitu. Nah itu yang saya lihat gitu. Dan terus nek memberontak terus masalah ini mengusung tema Tuhan gitu loh. Ya. Nek gak sing siji nganggo tema Tuhan, sing siji nganggo tema Satrio Piningit, ini sama saja sebenarnya. Dan ini bahaya sekali ini. Bahaya sekali gitu loh. Nah, kalau jejak morfologis itu, jejak holografis itu mungkin dari sekian juta atau bahkan miliar tahun yang lalu. Konon, ini konon. Kita ini tersusun dari ledakan bintang yang sama. Jadi kita itu abu vulkaniknya bintang di luar angkasa. Saya percaya kalau tubuh kita itu terdiri dari planet-planet kecil, ya, serpian planet-planet kecil di galaksi yang disebut Bima Sakti. Kalau di dalam tradisi Jawa ada namanya memori agung disebut suwung gitu. Ya. Kalau dalam Islam namanya Lauful Mahfud. Itu ada memori yang tidak terindra dan tanpa winates tadi, tanpa batas gitu. Yang menyimpan seluruh jejak hologram mungkin ya, karena dunia ini hologram gitu. Konon sains pun bicara begitu ya kalau tidak salah. Tapi saya menemukan suwung. Jadi orang Jawa itu mengenai suwung, ono itu alat untuk atau suatu konsep untuk mendeteksi jagat itu adalah memori besar. Iya. Bang. Kalau kita adalah Lauful Mahfud. Iya, benar gitu. Bisa gitu ya? Iya gitu. Berarti kita tadi makhluk memori. Menderita karena kita tidak bisa menangani memori kita. Iya kan, jadi kan memang ya, saya sangat sepakat gitu bahwa kita punya satu traumatik yang cukup Ya minimal sekian ratus ke belakang lah. Gitu. Kita harus luar biasa. Nah, namun kita bisa mengelola itu menjadi suatu energi besar sebetulnya. Ya kita nggak tahu aja cara mengelola metodenya gitu sebetulnya. Sama halnya kayak misalnya saya bicara itu dalam ranah ini nih. Sebetulnya secara kolektif bahwa resonansi dari apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi gelombang-gelombang yang ada di alam semesta. Makanya ketika ada satu gejolak di alam semesta itu sebetulnya adalah ulah dari pikiran-pikiran dari diri kita. Makanya itu saya bilang bahwa kita itu serentak mengalami penyakit yang sama, stres secara kolektif bersamaan. Nggak ada manusia nggak stres tuh. Setiap ketemu pasti ngeluh, setiap ketemu pasti ngeluh kan gitu tuh. Nah itu sebetulnya menarik kalau kita mau gali itu. Sering kita itu hanya bertindak di level akibat bukan di sebab. Nah itu jadi masalah. Jadi kalau kita menariknya di level sebab, kenapa saya seperti ini gitu kan? Itu kan sebab tuh, bukan akibat. Kalau cuma di level akibat, kita nggak akan pernah selesai. Tapi kalau di level sebab, itu akan mudah untuk selesai. Misalnya nih, kenapa sih saya stres? Stres itu artinya adalah suatu kenyataan yang tidak kita harapkan. Itu stres. Jadi realita yang tidak pernah kita harapkan, itu stres. Tidak sesuai dengan harapannya, sesuai dengan ekspektasi. Seringkali kita stres. Iya, artinya makanya itu saya bilang bahwa kalau kita bicara tentang Islam itu sebagai identitas, itu terlalu kerdil. Makanya kalau menurut saya Islam itu adalah orang yang berpasrah diri. Berserah ya? Berserah diri. Surrender. Karena memang kalau misalnya kita mau gali diri kita lebih dalam itu, kalau kita menggali diri kita lebih dalam itu, kita akan memahami bahwa kita adalah makhluk yang tanpa daya dan upaya. Awal mungkin iya gitu. Kita mampu, kita bisa, ayo kita berjuang gini-gini. Oke, itu di level mental tuh. Di level kesadaran yang lebih tinggi, ternyata kita adalah makhluk yang tanpa daya dan upaya. Segala apapun ide, kekuatan itu berasal dari satu sumber itu. Nah, bagaimana sebetulnya orang dulu itu yang utama adalah bagaimana dia mampu transendental dulu tuh. Maka ada kekuatan besar yang akan mendorong kita untuk bergerak.
Nah sama halnya kayak misalnya Berarti tadi. itu perewangan, Mas. Ya jauh dari situ. Kayak misalnya tadi Mas Tunjung cerita bahwa apakah kita ini ada memori-memori dari beberapa galaksi, memang seperti itu. Jadi makanya saya bilang bahwa ketika kita sebelum lahir kita ingat semua. Ketika kita lahir kita melewati beberapa dimensi, akhirnya kita lupa tuh. Amnesia. Nah itulah yang disebut dengan alien salah tempat. Jadi bingung. Nah makanya kenapa sih orang-orang dulu mengarahkan kita kepada satu titik itu kesuwungan? Itu adalah sumber dari awal kita diciptakan tuh. Ada database besar ya, Database besar. di sana. Nah baru di situ dia harus turun kembali dengan membawa nilai-nilai itu. Makanya kalau menurut saya jalan naiknya itu banyak, mau dari jalur manapun. Yang susah itu adalah bagaimana mendownload itu menjadikan suatu karya. Karena apa menurut saya itu? Kesadaran seseorang itu tinggi dan rendahnya itu bisa dilihat indikatornya dari realita apa yang dia lakukan. Cara berpikirnya, cara apa yang dia lakukan, cara dia bertindak. Itu mencerminkan kesadaran. Jadi sebetulnya kita nggak perlu bicara bahwa kesadaran saya sangat tinggi dan sebagainya gitu. Tapi secara perilaku tidak relate dengan itu. Gagal tuh. Karena kita nggak perlu berbicara tentang kesadaran kita lebih tinggi atau lebih rendah. Dicontohkan dengan apa yang bisa dia lakukan dalam hidup ini, itu sudah menjadi satu indikator yang paling mudah. Gitu. Jadi kalau misalnya kesadaran lebih tinggi, otomatis dia akan lebih melebur. Tidak mungkin orang yang sudah melebur itu menjudgment beberapa hal-hal yang sebetulnya itu cuman biasan. Jadi sebetulnya gamenya itu kan ketika kita sudah posisi itu, bagaimana menyambungkan ini biar mereka tidak berantem. Iki maksudnya gini lole, iki maksudnya gini lole, kan gitu. Bukan ini salah gitu, nggak bisa seperti itu. Oke, maklumi. Iya. Karena dunia memang gitu dinamikanya. Makanya yang menarik itu waktu saya pergi ke Tengger kemarin itu Mas Tunjung. Jadi saya ketemu dengan ketua adat di situ tuh. Itu menarik sekali.